Rahayu, saudara-saudara jiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Grace Harijana, Jakarta. Kita berada pada tayangan 131. Temanya sangat sederhana, yaitu golok dan besi gabudan. Sekaligus review untuk keris nomor 6286, keris 5417, 6284, dan yang terakhir 6171. Akhirnya dapat juga suatu kesempatan untuk ketemu lagi di tengah kesibukan akibat level PPKM sudah mulai menurun. Namun himbauan saya, jangan pernah lengah, tetap ikuti prokes agar kita menjadi orang yang beruntung. Karena menurut saya COVID-19 memang belum benar-benar berakhir. Ketika kita membahas tentang golok, rasanya timbul semacam satu perdebatan tentang yang terkait dengan bedanya apa antara golok dan pedang. Dari beberapa referensi yang saya coba pahami, rasanya hampir sama. Cuman perbedaan mendasar lebih ke arah panjangnya. Kalau pedang relatif lebih panjang, namun kalau golok relatif lebih pendek. Untuk itu pada kesempatan tema yang terkait dengan golok dan besi gabudan ini, mari kita mulai dengan review keris yang pertama, yaitu pusoko nomor 6286, yaitu sebuah golok dengan rangka yang cukup menarik. Handle-nya adalah dari tanduk. Namun ada apa di dalam golok ini? Ternyata ini sebuah golok. Golok namun berbesi gabudan. Ketika kita bicara tentang sebuah golok, menurut pemahaman Jawa Barat, ketika ujungnya dari bawah naik ke atas begini, ini namanya golok salam nunggal. Jadi kalau kita ingin mencoba memahami tentang masalah pemahaman golok, sejatinya ada 3 kategori utama. Yang pertama adalah golok salam nunggal, yaitu di ujungnya adalah naik ke atas. Golok salam nunggal seperti ini adalah seperti kayak pedang sembelihan untuk sembelih, di mana ujungnya naik. Menurut pemahaman saya, golok-golok salam nunggal seperti ini adalah golok-golok yang diperuntukkan oleh para pemuka adat, para pemuka agama, sering menyandang golok salam nunggal. Lantas golok yang kedua adalah golok ujung turun. Kebalikan, kalau ini dari bawah naik ke atas, ini dari atas turun ke bawah. Jadi golok ujung turun itu seperti kayak lameng. Nah, kalau bicara golok ujung turun itu adalah lebih ditujukan untuk para bangsawan dan bahkan raja. Dan kelompok ketiga adalah golok kopak rawing, seperti kayak pedang tebas, di mana ujungnya papak. Jadi kalau salam nunggal dari bawah naik ke atas, kalau ujung turun dari atas turun ke bawah, kalau papak itu namanya kopak rawing, atau banyak orang menyebutnya sebagai pedang tebas. Dari istilahnya kita bisa mengetahui bahwa itu diperuntukkan oleh kepada para jawara atau para pendekar. Jadi barangkali banyak yang tidak membahas tentang golok. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sesuatu pemahaman saya yang sangat sederhana, bahwa klasifikasi golok pada dasarnya tidak terlalu banyak variasi
ada 3 kelompok utama tadi yang saya sampaikan, yaitu bisa kita sebut sebagai golok salam nunggal, golok ujung turun, atau yang kopak rawing. Namun dari tema ini kan saya bicara tentang golok dan besi kabudan. Makanya ketika kita bicara tentang besi kabudan, itu benar-benar sesuatu hal yang sangat-sangat menyentuh. Kita coba lihat sensasinya. Inilah besi-besi kabudan. Namun ketika kita bicara tentang besi kabudan, banyak orang bertanya kaitannya apa dengan besi kabudan, keris kabudan, maaf. Kalau pusaka kabudan rasanya saya nggak mau berdebat terlalu banyak. Mari kita lihat ke Borobudur sebagai prasasti terbesar dunia, Candi Buddha. Di sana reliefnya menggambarkan tentang masalah pusaka-pusaka kabudan. Berarti di situ Anda akan melihat tentang ada betok Buddha, jalak Buddha, ada kadga. Saya pikir itu bicara tentang masalah keris-keris Buddha. Nah, bagaimana dengan besi kabudan? Sejatinya bagi saya besi kabudan itu adalah merupakan suatu konsensus. Konsensus mereka yang berada di dunia perkerisan. Ketika dia melihat bahwa suatu bilah besi yang korosinya cukup masif, dan kemudian bicara tentang gradasi warna, benar-benar sangat eksotik. Ini gradasi yang sangat sempurna. Anda melihat ada unsur kehitamannya, ada abu-abunya, ada hijau tuanya, ada hijau mudanya, ada kecoklatannya, ada kekuningannya. Inilah yang disebut sebagai besi kabudan. Percaya atau tidak, semua hal yang ada di muka bumi pada akhirnya akan dikalahkan oleh waktu. Untuk itu, besi kabudan, kalau kita sudah mengatakan besi kabudan, ya harus memenuhi semacam suatu korosi yang sangat masif, dan sekaligus yang berkaitan dengan masalah gradasi warnanya adalah gradasi yang sangat sempurna. Saya tidak tahu, akhir-akhir ini saya merasa nyaman ketika melihat besi-besi kabudan ini. Bagi saya besi-besi kabudan itu kita lihat menjadi nyaman dan cukup menyejukkan di hati. Sehingga selama ini dunia perkerisan selalu ada suatu perdebatan, kerismu baru atau tua, baru atau tua. Tapi kalau sudah bicara tentang besi kabudan, orang nggak akan bicara dua versi. Semuanya kelihatan menyatu, memang ini barang-barang yang sangat-sangat sepuh. Akhirnya, untuk melengkapi pemahaman antara bedanya besi kabudan dengan keris kabudan, ya saya ingin jelaskan bahwa kaitannya dengan sejarah, bagaimana sejarah Buddha memasuki Jawa. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa dari daratan Asia besar, masuklah Buddhis di abad 1. Dia memilih yang paling cepat dia jangkau, yaitu Sumatera. Akhir abad 1, awal abad kedua, dari India Selatan masuklah ke Nusantara. Karena Sumatera pengaruh Buddhisnya sudah cukup masif, akhirnya dia memilih ke Jawa, Hindu. Jadi sebarannya seperti itu. Tapi buat saya sebenarnya pertarungan antara agama itu sudah terjadi sejak dulu. Pada saat dimana di Jawa Hindu berkembang cukup pesat, Buddha pun juga ingin mencoba melakukan penetrasi di Jawa. Dia mencoba melalui suatu penetrasi fisik di era-era Segalo awal, dan akhirnya dia gagal dengan lahirnya sosok Sanjaya. Dan bahkan seorang sejarawan China, I Ching, mencatat di tahun 650-an sekolah-sekolah Buddha sudah ada di zaman Kalingga. Berarti penetrasinya sudah melalui budaya, sudah bukan melalui fisik.
Namun, secara kekuatan dan kekuasaan eksisnya Buddha di Jawa itu, ya sejak Wangsa Sanjaya digeser oleh Wangsa Sailendra dengan prasasti Borobudur tahun 825. Sehingga ketika kita bicara tentang masalah keris Buddha, kata-kata Buddha itu ada setelah ada kaum Buddhis. Jadi jangan sampai ada semacam sesuatu kebingungan mengartikan besi-besi kabudan. Kalau bicara tentang kakek saya juga dulu pernah ngomong, wah di zaman besi kabudan itu tuh kamu harus tahu yang namanya hewan-hewan itu masih bisa bicara. Semua bicara tentang masalah dongeng, kadang-kadang dari aspek nalar pun juga kita lepaskan. Kita harus tahu, di Tarumanegara aja segala prasasti dari perunggu. Era besi menjadi suatu budaya kita ini, ya tidak terlalu jauh dari setelah Tarumanegara. Abad-abad 5 dan bahkan menjadi pusoko awal-awal abad ke-7, 7-8. Jadi maksud saya, marilah kita juga harus menggunakan semacam suatu akal pikir nalar yang cukup di dalam menganalisa suatu tosanaji. Jangan sampai sakralnya juga akhirnya dilebih-lebihkan. Kita inginnya semuanya serba proporsional, karena jangan sampai menyangkut tentang masalah nalar jadi lepas. Jadi akhirnya jelas sudah sekarang, kalau keris kabudan itu adalah keris penanda waktu di era agama Buddha. Sehingga kalau kita bicara tentang jalak Buddha, betok Buddha, Khadga, bisa dikatakan bahwa itu keris penanda waktunya adalah era Buddha. Namun kalau besi kabudan, semua pusoko-pusoko yang ada di zaman Hindu Jawa ini awal, yang besinya memenuhi suatu syarat yang saya katakan tadi, itu dinamakan besi kabudan. Jadi keris kabudan pasti berbesi kabudan, tapi keris keris Hindu tidak semua menggunakan besi kabudan. Semoga ulasan sederhana ini akan bisa mampu menambah pemahaman kita untuk membedakan keris kabudan dengan besi Buddha. Lanjut kita melihat review 5417. Kita lihat adalah kapak. Inilah ketika kita melihat sebuah kapak yang ujungnya juga lancip di belakang dengan besi kabudannya. Tentunya bagi saya, golok kabudan, kapak besi kabudan ini, sangat saya yakini ini bukan penanda waktu keris Buddha, namun ini adalah keris penanda waktu Hindu. Namun karena besinya dengan konsensus yang seperti ini disebut sebagai besi kabudan, akhirnya kita sebut sebagai kapak kabudan dari aspek besinya, maupun ini adalah golok kabudan. Kita masuk ke review ke 6284. Bagaimana Anda tidak mempunyai suatu sensasi sendiri melihat sebuah tombak? Gradasi warnanya begitu sangat sempurna sekali. Sehingga dengan gambaran ini, akhirnya kita bisa menangkap sensasi yang sangat luar biasa. Inilah tombak. Menurut saya, tombak kabudan. Tombak eranya penanda waktunya adalah Hindu, namun besinya dikategorikan besi kabudan. Review terakhir kita adalah untuk pusoko 6171. Nah ini tombak naga kembar. Sehingga kalau kita lihat kebalik, Anda akan menatap adanya semacam sesuatu kepala naga dua, yang tentunya Anda akan melihat adanya sesuatu nogo-nogo yang sudah sedikit primitif seperti dulu, berbeda dengan model-model nogo-nogo era Mataraman atau Majopahitan. Kalau Anda melihat tentang gambaran tentang masalah besinya, sensasinya sangat luar biasa.
Dan ini akhirnya menjadi satu sula atau kita sebut dengan eka sula. Namun kontroversi, ada orang mengatakan ini harusnya dwi sula putus jadi satu. Bagi saya hanya coba mengamini saja. Itu berpulang kepada kita masing-masing. Bagi saya, nogo simbolisasi pimpinan. Ketika kembar seolah-olah ingin ada suatu persatuan dua kekuatan yang sangat besar ini untuk menuju satu tujuan yang sangat besar. Sehingga secara filosofis pun juga model-model pusaka seperti ini sangat tepat untuk seseorang yang melakukan suatu usaha bersama dengan orang yang lain. Bagaimana dua kekuatan itu tidak saling menghancurkan, tapi menjadi suatu ikatan untuk menuju suatu kesuksesan bersama. Dan jujur saya katakan, yang seperti inilah yang terakhir-terakhir ini menjadikan rasa ini menjadi sangat-sangat tertarik untuk melihat berlama-lama besi-besi seperti ini. Ketimbang, maaf, yang relatif lebih mudah dibandingkan besi-besi yang seperti ini. Itulah perjalanan rasa. Setiap orang punya perjalanan rasanya sendiri-sendiri. Jangan pernah Anda paksakan mengikuti perjalanan rasa orang lain. Ikutilah perjalanan rasa Anda sendiri. Demikianlah tayangan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada yang tidak berkenan, ya skip saja. Tetap belajar berkeris. Tidak akan pernah bisa membuat diri kita menjadi seorang ahli tosanaji. Hanya untuk menumbuhkan tambahan rasa cinta kita pada budaya Nusantara ini. Dengan memiliki, semoga segala tingkah laku kita bisa berubah menjadi lebih baik tentunya. Karena diwarnai oleh filosofi yang adiluhung yang ada dalam tosanaji. Tentunya semakin lama kita berkeris, ego diri pun juga semakin menurun. Jayalah budaya tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Apa yang terhebat dari negeri ini kalau tidak budayanya? Karena yang lain barangkali segalanya serba kita import. Dari sisi budaya yang kita miliki inilah kita ingin angkat langit Nusantara setinggi mungkin agar banyak dikenal oleh negara-negara lain, dan disitulah kita bisa berjaya. Berawal dari modal besar yang kita miliki, seluruh budaya yang kita miliki, hanya saja saya hanya pahamnya sub budaya Tosan Aji saja. Terima kasih. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun. Tombak kembar, nogo kembar. Besinya sangat aduhai dan memberikan sensasi. Seperti biasa, bagi yang kurang jelas, silahkan berkunjung ke web untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail.